sedang sholat, ketahuilah bahwa Anda sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali Anda meludah. Fala yaqsuqanna baina yadayhi. Jangan meludah ke arah depan. Demikian pula jangan meludah ke yamin atau ke kanan. Walakin an shimalihi tahta qadamihi. Tetapi kalau jangan terpaksa, maka boleh tetapi ke arah kanan bawah. Itu dulu. Apa orang lagi? Arah kiri bawah. Itu dulu. Orang sholat boleh sambil meludah. Kalau sekarang bukan, maksudnya bukan. Kalau pakai mandi kan apa namanya gerakan ya. Ini urusan kita dengan cara meludah dalam sholat. Ini karena berhubungan dengan pertama kemusukan, kedua ada gimana kalau sampai di depan kita itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sedang meludah seperti itu? Kira-kira pantas tidak seseorang berbicara dengan gurunya, orang tuanya, kiainya, ustadznya, kepalanya sedang berhadapan, kemudian dia meludah ke arahnya. Meskipun nggak di wajahnya, tetapi ke arahnya. Kira-kira sopan tidak? Tidak. Nah ini orang sedang sholat, artinya apa? Fa'idnahu najiyabbahu. Dia sedang bermunajat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila terpaksa mengeluarkan sesuatu alias meludah, janganlah ke depan, janganlah ke kanan, tetapi ke arahnya ke bawah. Dulu. Kalau sekarang ya pakai apa? Ya itulah. Jadi hukumnya boleh. Misalnya suatu ketika kita sholat di padang pasir atau ya di mana saja di ladang kita di Indonesia mungkin ya di ladang begitu, terus terpaksa ada sesuatu karena kita juga nggak bawa tisu, ini mau siapa ini kan? Masa terus dilakukan tidak enak ya. Maka Anda diperbolehkan membuangnya ke arah kiri ke bawah. Berikutnya, wa'atu artinya dari Anas. Qala kana qarabu li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janib baitiha. Anas bin Malik mengatakan bahwa Aisyah memiliki apa tadi? Kalau orang itu artinya selambu atau kelambu. Selambu atau kelambu? Tirai. Tirai boleh. Kelambu, morden, tirai semacam itu. Satarat bihi janib baitiha, digunakan untuk korden di samping rumahnya atau di sedilanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi berkata, "Amiti anna qaramaki hada." Sisihkan, jauhkan, hindarkan kordenmu itu dariku. Kenapa? Fa'innahu la tazalu tasawiruhu ta'idu li fi sholati. Karena corak-coraknya, warna-warninya, gambar-gambarnya itu apa? Tasawir itu bukan gambar burung, bukan gambar manusia, tetapi maksudnya adalah coraknya, warna-warninya. Ya, kadang-kadang kita lihat pakaian, baju yang berwarna-warni. Pokoknya yang dapat membuat orang itu terganggu. Rasul mengatakan, ambil dia Anda, jauhkan dariku. Karena itu dapat mengganggu kekhusyukanku di dalam sholat. Hewan sekalian, maka Anda pun boleh jadi kena dosa. Apabila kalian ke masjid, sholat di masjid menggunakan pakaian yang dapat mengganggu kekhusyukan orang lain. Mungkin di Saudi, ini dia, di Indonesia kadang-kadang orang sholat pakai kaos oblong, kita masih mendengar, ini di belakangnya gambar orang misalnya atau apa gitu ya. Kadang-kadang gambar perempuan misalnya, sudah dosanya double. Gambar Ka'bah. Kadang-kadang di sini, kalau di sini nilainya adalah
tulisan orang, tulisan orang, tulisan nama orang, apalah Myanmar, apalagi terusnya. Ada yakin kalau ada di belakangnya, pasti baca. Tapi kalau pakai polos, kaos, pakaian, baju polos, minimal kita bisa membantu kita konsentrasi. Itu buat pengalaman hewan sekalian. Kalau Anda tanya seperti itu, ada orang di depan Anda pakai baju warna-warni atau tulisan Anda bisa membaca, ya sudah, Anda tidak khusyuk, maka jangan ditiru. Wah, berbahaya kalau seandainya saya seperti itu. Bisa jadi orang yang di belakang saya ini tidak khusyuk, soalnya tidak sah, dan batal akhirnya saya pun kecipratan. Ini Rasulullah pun seperti itu. Dan riwayat ini ittafaqa ala haditsnya fi kisah Ambijariyah. Riwayat ini sama dengan kisah di mana pernah suatu ketika Rasulullah itu mendapatkan pakaian, namanya apa? Kisah Ambijariyah dari Abu Jahmin. Di mana suatu ketika fa'innaha al-hasdi an sholat. Pakaian tadi itu dapat membuatku terlena dari sholat. Jadi Rasulullah pernah mendapatkan hadiah pakaian. Dikatakan kisah Asjariyah Abi Jahmin. Dikasih ke Rasulullah, ini Rasulullah yang sekalian. Dia ketika baca Al-Quran, baca surat, rukuk, sujud, setiap gerakannya itu dapat dihayati. Karena tahu arti dan maksudnya. Orang tidak bisa khusyuk apabila di depannya itu ada sesuatu yang tidak punya. Baik pakaian maupun hal-hal yang riwayat itu. Apalagi kelasnya iman kita. Sudah kelas imannya sangat kecil, sangat lemah, ditunjang dengan berbagai macam cara hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan kita. Baik, suatu ketika diriwayatkan bahwa apa kita teruskan aja. Ada berikutnya dari Jabir bin Samurah semoga Umar ridhonya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantayan aqwamun yarfa'una isarahum ila as-sama'i bis salat aw la tarji'u ilayhi Muslim. Sekarang larangan melihat atau menengadahkan pandangan ke langit. Ini ancaman kata Rasulullah. Apabila orang-orang yang sholat dan matanya memandang ke langit, kalau tidak segera dia menghentikannya, maka dia tidak akan dikembalikan pandangannya. Alias ini ancaman ya sekalian. Kenapa sih ke orang itu tidak boleh sholat menghadap ke langit? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya berarti kita ini tidak menghadap ke kiblat. Kita tidak menghadap. Orang sholat kemudian matanya begini. Sunahnya bagaimana? Arah kita kiblat dan disunahkan mata kita tertuju kepada tempat sujud kita. Kalau orang itu sholat dan ke tempat sujud kita arahnya, maka bisa membantu kekhusyukan sholat kita. Sementara kalau orang itu terus ke atas, boleh jadi akan semakin menghayal. Dan tidak hanya itu sekalian, mendapatkan ancaman kalau tidak khawatir akan dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal 2 detik lagi kita percepat. Juga dari Aisyah yang sama, sampai Rasulullah yaqul la salata fi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'u al-aqsata. La di sini artinya adalah la li tahrim
La tahrim li tanzih faqat. Jadi bukan kemudian tidak boleh sholat. Artinya bahwa apabila ada orang sholat sementara hidangan makanan telah siap dan dia tidak khusyuk, maka sholatnya tidak sempurna. Bukan tidak boleh sholat atau misalnya tidak apa sholatnya, bukan. Jadi sholat di sini adalah sholatnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tadi itu dia tidak khusyuk. Perutnya keroncongan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbata. Demikian pula pas mau sholat, sementara dia punya hajat, baik buang air kecil maupun buang air. Nah, dua kemungkinan juga wajar ya. Kalau dia masih bisa menahan dan tidak sampai dia itu terganggu konsentrasinya, maka sholatnya tidak batal. Tetapi kalau dia sholat kemudian menahan itu, bahkan dia lama sekali imamnya lama sekali imamnya. Nah, ini tidak mikir, tidak tafakur masalah apa yang dia baca. Dia malah bagaimana supaya imamnya cepat selesai. Nah, yang seperti itu sholatnya batal. Jadi wala huwa yudafi'u al-akhbata. Terakhir dari Abu Hurairah tentang meridainya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tasa'ubu min asy-syaitan, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a." Menguap adalah dari syaitan, sementara persis adalah apa? Fa idza tasa'aba ahadukum, dan apabila salah satu di antara kalian bersih, falyaqdim manis atau apa salah lagi ya? Jadi saya keliru. At-tasa'ubu min asy-syaitan. Menguap itu datangnya dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah satu di antara kalian menguap, falyaqdim mastata'a, maka hendaknya dia menahan sekuat tenaga. Baik. Apa hubungannya antara orang dengan orang yang menguap? Hubungannya adalah sekalian, ketika orang itu menguap, berarti konsentrasinya sudah mulai pudar. Kenapa? Dua kemungkinan. Otaknya, kepalanya kekurangan oksigen sehingga dia ngantuk. Kalau orang ngantuk biasanya diawal dengan menguap. Yang kedua, kalau orang menguap ya, itu kemudian mengeluarkan suara keras. Gimana itu biasanya itu? Wah, ya. Ketika orang itu bilang wah begitu, maka syaitan ketawa. Baik. Dikatakan bahwasanya at-tasa'ubu min asy-syaitan, karena memang sengaja setan itu adalah menggoda bagaimana orang malas. Orang yang tasa'ub, orang yang menguap, itu ciri-ciri banyak tidur, malas, gitu kan? Coba lihat orang kalau pagi itu kelihatan loyo, lemas, lesu. Tandanya apa? Menguap. Itu datang dari setan. Makanya Allah itu mencintai al-'attas. Al-'attas. Jadi al-'attas itu min Allah, datang dari Allah, sementara at-tasawuf itu datang dari syaitan. Pakar kesehatan atau medis mengatakan bahwasanya kenapa orang itu kok dianjurkan apabila itu menguap untuk menutup sekuat tenaga. Karena pertama, tadi itu setan akan masuk. Tapi kedua yang kelihatan, ketika orang itu menguap, maka dia mengambil nafas lewat mulut, dan itu berbahaya katanya. Karena akan kemasukan sesuatu yang mestinya kalau lewat hidung itu akan dicari. Tetapi kalau lewat mulut, maka bakteri atau yang lainnya bisa
bisa masuk tanpa dia sadar. Tapi yang jelas jelas kalian dalam proses sholat, ketika orang itu sholat kemudian menguap, maka hendaknya ditahan pakai tangan. Kenapa? Agar setan tidak ketawa. Juga kalau orang sedang ketawa berarti sudah orangnya itu diperkirakan tidak akan bisa konsentrasi di dalam dan sholatnya. Dan demikian bahasan kita seputar anjuran khusyuk dalam sholat. Saya simpulkan sebelum kita buka pertanyaan. Pertama, Rasulullah melarang orang sholat secara kilat. Bahkan itu dalam riwayat itu dikatakan as-suwa'u as-sariqah alladzi yasriqu fi sholatihi. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Yang bagaimana itu? Layati ruku'uhu wa la sujudu, tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Yang kedua, agar orang itu bisa khusyuk, apabila dilapar dan makanan sudah disiapkan, maka makanlah terlebih dahulu meskipun sampai sholat yang terlambat. Tetapi bagi orang yang betul-betul dia lapar. Yang kedua, agar menghindari agar orang itu bisa khusyuk, maka jangan sampai sholat sampai kita sibuk dengan merapikan sajadah kita, baju kita. Kalau dahulu adalah kita merapikan tempat sujud kita. Yang ketiga, dilarang kita tengok-tengok atau melihat sana dan sini, karena itu adalah datang dari setan. Kemudian juga dilarang kita meludah, dan apabila terpaksa maka diperbolehkan meludah ke arah kiri bawah. Juga ya sekalian, hendaknya tempat sholat kita jauhkan dari hal-hal yang bisa menggoda kita, semacam pakaian yang berwarna-warni atau kain yang bercorak warna-warni. Kemudian apabila seorang itu mau sholat juga hendaknya dia menghadapkan wajahnya atau pandangannya ke tempat sujud, jangan sampai ke langit, karena itu mendapatkan ancaman akan dibutakan matanya. Demikian pula jangan sampai kita sholat kemudian kita menahan dua akhbatan, yaitu buang air besar dan air kecil. Terakhir, apabila ada menguap, maka usahakan tutup dengan tangan atau tisu sekuat tenaga, karena itu adalah datangnya dari setan. Dan apabila sesuatu dari setan, maka hanya akan mendatangkan keburukan saja. Demikian. Silakan. Mungkin juga dari ibu-ibu, mungkin juga ada pertanyaan, silakan.